Siddhartha Gautama, yang kemudian dikenal sebagai Buddha, lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi di kerajaan kecil Kapilavastu, di kaki Gunung Himalaya, sekarang wilayah Nepal. Ia adalah putra Raja Sudodana dan Ratu Maya. Sejak lahir, Siddhartha diprediksi akan menjadi raja besar atau seorang pemimpin spiritual. Raja Sudodana berharap anaknya menjadi penguasa besar, sehingga ia melindungi Siddhartha dari penderitaan dunia dengan menyediakan kehidupan mewah di istana. Sejak kecil, Siddhartha hidup dalam kemewahan. Ia tidak pernah melihat penderitaan, sakit, atau kematian karena sang ayah berusaha menjauhkan semua hal itu darinya. Pada usia 16 tahun, Siddhartha menikahi Yasodhara, seorang putri cantik dari kerajaan tetangga, dan kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan duniawi. Namun, rasa ingin tahu Siddhartha tentang dunia luar tidak pernah padam. Pada usia 29 tahun, Siddhartha memutuskan untuk keluar dari istana dan melihat dunia di luar tembok kerajaan. Dalam perjalanan itu, ia menyaksikan 4 pemandangan yang mengubah hidupnya, seorang lelaki tua, seorang yang sakit, seorang mayat, dan seorang pertapa. Keempat pemandangan ini membuat Siddhartha menyadari bahwa kehidupan duniawi penuh dengan penderitaan yang tak terelakkan. Guncangan dari pengalaman itu membuat Siddhartha memutuskan meninggalkan keluarganya dan kehidupan mewahnya. Ia memulai perjalanan sebagai seorang pertapa untuk mencari jawaban atas penderitaan manusia. Ia berharap menemukan kebenaran yang dapat membebaskan manusia dari penderitaan. Perjalanan ini dikenal sebagai pengunduran diri agung. Siddhartha belajar dari banyak guru terkenal pada masanya, tetapi ajaran mereka tidak memuaskannya. Ia mencoba berbagai praktik asketisme yang ekstrim, termasuk menahan diri dari makanan dan minuman hingga hampir kehilangan nyawanya. Namun, ia menyadari bahwa penyiksaan diri tidak membawa kedamaian atau pencerahan. Akhirnya, Siddhartha memutuskan untuk mengikuti jalan tengah, yaitu tidak tenggelam dalam kenikmatan duniawi, tetapi juga tidak menyiksa diri. Ia duduk di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, India, dan bersumpah tidak akan bangkit sampai ia menemukan pencerahan. Dalam meditasi yang mendalam, ia menghadapi godaan dan gangguan dari Mara, dewa keinginan, tetapi tetap teguh. Setelah bermeditasi selama 49 hari, Siddhartha mencapai pencerahan. Ia menyadari 4 kebenaran mulia, bahwa kehidupan adalah penderitaan. Penderitaan berasal dari keinginan, penderitaan dapat diakhiri, dan jalan menuju akhir penderitaan adalah melalui jalan mulia berunsur 8. Pada saat itu, ia menjadi Buddha, yang berarti, yang tercerahkan. Setelah mencapai pencerahan, Buddha memutuskan untuk mengajarkan kebenaran yang ia temukan kepada orang lain. Ia ingin semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Buddha pertama kali mengajarkan ajarannya kepada 5 mantan rekannya di Taman Rusa di Sarnath. Khotbah ini dikenal sebagai pemutaran roda Dharma yang pertama. Ajaran Buddha menyebar dengan cepat di seluruh India dan menarik pengikut dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk raja, bangsawan, dan rakyat biasa. Banyak orang terinspirasi oleh kesederhanaannya, kebijaksanaannya, dan belas kasihnya. Ia mendirikan Sangha, komunitas biksu dan biksuni, untuk menjaga dan menyebarkan ajarannya. Buddha menghabiskan sisa hidupnya mengajar dan membantu orang lain. Ia menekankan pentingnya belas kasih, kesadaran, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Ia juga menunjukkan bahwa semua makhluk memiliki potensi untuk mencapai pencerahan jika mereka mengikuti jalan yang benar. Salah satu ajaran penting Buddha adalah konsep ketidakkekalan. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, termasuk kebahagiaan dan penderitaan. Dengan memahami ketidakkekalan, seseorang dapat melepaskan diri dari keterikatan yang menjadi sumber penderitaan. Buddha juga menekankan pentingnya meditasi dan introspeksi. Melalui meditasi, seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan memahami hakikat sejati dari keberadaan. Ia juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal luar, melainkan berasal dari dalam diri. Pada usia 80 tahun, Buddha meninggal dunia di Kusinara, sekarang Kushinagar, India. Sebelum wafat, ia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya, segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak kekal. Berusahalah dengan tekun untuk mencapai pembebasan,
Peristiwa ini dikenal sebagai parinirvana, yaitu kematian seorang Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna. Setelah kematiannya, ajaran Buddha terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Sri Lanka, Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara. Buddha menjadi salah satu tokoh spiritual terbesar dalam sejarah umat manusia, dan ajarannya tetap relevan hingga hari ini. Kisah hidup Siddhartha Gautama menginspirasi banyak orang untuk menjalani kehidupan yang penuh kebajikan dan kesadaran. Ia menunjukkan bahwa penderitaan dapat diatasi dengan kebijaksanaan, belas kasih, dan usaha yang tulus. Hingga kini, nilai-nilai yang diajarkan Buddha, seperti kasih sayang, pengendalian diri, dan pengertian mendalam, tetap menjadi pedoman bagi jutaan orang di seluruh dunia. Buddha adalah simbol pencerahan, kedamaian, dan harapan bagi umat manusia.